Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang target bungke yang telah dijelaskan pada tanggal 29 Oktober 2025. Yang pertama yaitu mengenai bungke yang mitai. Mitai yang artinya menyerupai. Nah, di sini sebelum memasuki ke penjelasan tentang mitai, kita di sini menjelaskan tentang syarat kata kerja mengelilingi atau melewati atau meninggalkan dengan partikel yang digunakan adalah o, tempat o. Di sini ada torimas, samposhimas, watarimas, magarimas, hashirimas, terus ada shugimas, tobimas, arukimas, kengakushimas, ada kenbutsu, ada ryoko, terus ini ada demas, ada sotsugyoushimas, terus ada nigemas sama mashubu ikimas, yang artinya pergi lurus. Di sini kenapa kita menggunakan partikel o? Karena kata kerja tersebut itu adalah kata kerja yang melewati. Nah, di sini misal ya, ini ada kata benda. Kata benda kan biasanya kalau bertemu dengan demas kan bentuk yang pasif adalah ga. Nah, di sini ga kalau kita tempat biasanya kan kalau ga partikelnya nih, tapi di sini partikelnya o karena ini adalah kata kerja melewati atau mengelilingi. Nah, di sini juga ada sotsugyoushimas sama goukakushimas. Kalau goukakushimas itu tuh kayak lulus pada ujian atau pada GFT. Kalau sotsugyoushimas itu lebih ke meninggalkan tempat, kayak pindah ke tempat lulus dari sekolah misal SMA terus pindahkan ke universitas gitu. Nah, jadi partikel yang digunakan adalah o. Nah, terus kita memasuki tentang bungke yang pertama, yaitu tentang mitai. Mitai artinya itu adalah seperti atau menyerupai. Nah, di sini mitai itu kata kerja yang digunakan adalah bentuk futsu. Terus kata sifat yang digunakan adalah kata sifat i-nya ikut, kata sifat nananya ikut, kata benda langsung mitai. Jadi futsu ina kabe mitai. Contoh, Aji sang wa raishu nihon iku mitai desu. Saudara Aji sepertinya akan pergi ke Jepang minggu depan. Contoh lain ada, misal kita menggunakan i, samui ya. Samui mitai berarti seperti dingin. Terus ada misal kata sifatnya nanya kan ikut, misal genki na mitai seperti sehat. Terus ada kata benda langsung digabungkan dengan mitai, jadi ame mitai seperti hujan. Nah, selanjutnya yaitu tentang ini yang bungkai tentang ini yang mitai na sama ni bertemu. Nah, kalau kata benda, kalau ni kata kerja. Nah, ini kan. Nah, mitai kalau ini seperti yang pernah dijelaskan kemarin. Kalau na itu tuh lebih ke langsung menempel dengan kata benda. Kalau kita menggunakan ni itu tuh satu kalimatnya tuh boleh ini menggunakan KB dulu, tapi harus ada kata kerjanya. Kayak contohnya kayak gini, imoto wa haha mitai na hito desu. Adik perempuan orang yang seperti ibu. Kan di sini ada kata benda. Nah, kata benda kan menempel. Jadi pakainya mitai. Nah, kalau di sini contoh lain yang menggunakan ni, misal imoto wa haha mitai ni fuku okimasu. Adik perempuan memakai baju dengan seperti ibu. Mungkin adik perempuannya memakai baju yang seperti ibu atau menyerupai dengan ibunya gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang rashi, yang artinya layaknya atau sepertinya. Kata
kerja yang digunakan ketika kita bertemu dengan rashi yang artinya sepertinya atau layaknya, itu tuh kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja futsu. Kata sifat ii-nya ikut irashi, kayak samui rashi. Kata sifat nananya nggak ikut, kayak genki rashi. Kabe langsung rashi atau ame rashi itu. Nah, ini artinya tuh sejatinya adalah sepertinya atau layaknya. Katanya juga boleh, tetapi harus ada pernah ada yang diduga. Contoh, ini tuh dugaan yang positif atau kanotasi ya. Ini tidak ada yang menyampaikan. Contohnya kayak konomi sewa yasui konomi sewa yasui rashiyo. Toko ini sepertinya murah loh. Mungkin dugaan positifnya tuh toko ini tuh lebih murah daripada harga yang toko lain gitu, atau barang yang bagus, mungkin lebih ke dugaan yang positif tentang toko ini. Terus ini ada Ajisawa Indonesia Jing Rashides, saudara Aji seperti orang Indonesia. Dugaan positif tentang orang Indonesia seperti misal saling toleransi terhadap perbedaan, terus kayak selalu menyapa, terus ramah gitu. Itu tuh dugaan yang positif tentang orang Indonesia, atau ini tentang toko yang murah. Kalau dugaan positif itu menggunakan rashi. Ini ada dugaan yang negatif. Kalau negatif itu menggunakan poi. Dengan mas dihilangkan, i hilang, na juga hilang, apoi. Kata kerja kata kerja juga bisa menjadi kata sifat tapi menjadi pe. Ini artinya agak-agak ke atau seperti. Ini tuh adalah konotasi negatif atau dugaan yang negatif. Kayak contohnya, kalau ini tuh ada hataraki poi, berarti kan jadi dari kata kerja itu bisa menjadi kata sifat menjadi pekerja. Atau wasure poi, pelupa, dari kata kerja wasure mas ya, lupa. Nah, selanjutnya ada Ajisawa Karadaga Kodomo Poi. Saudara Aji badannya agak ke anak-anak, atau badannya tuh seperti anak-anak gitu. Ini tuh dugaan yang negatif. Nah, selanjutnya di sini ada yang tentang yo futsu yo, artinya sepertinya atau sesuai, sama aja sih. Nah, di sini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk futsu. Kata sifat ii-nya ikut, kata sifat nananya ikut, kata benda no, terus yo. Nah, di sini bisa digunakan futsu ina no yo, artinya seperti atau sesuai. Contoh, kono ringo wa amayo desu, apel ini sepertinya manis. Terus ada Ajisawa Fuku o Sugi, Ajisawa Fuku o Kiruyo desu, saudara Aji sepertinya akan memakai baju. Terus ada Yuki no yo desu, sepertinya salju. Atau misal Genki no yo desu, sepertinya sehat gitu. Nah, di sini kita juga menjelaskan tentang bungke yang ini niteimas, yang artinya menyerupai. Ini di sini adalah partikel yang artinya kepada atau pada. Nah, sejati dari niteimas itu tuh bukan mirip, bukan kayak yang di kotoba atau yang di babdu, yang di mina 2. Itu tuh sejatinya artinya menyerupai. Kalau mirip atau serupa itu adalah bentuk kajian. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ini ada intermezzo atau kita harus mengingatkan lagi, jika kata sifat bertemu dengan kata kerja, i menjadi ku, na menjadi ni. Kalau bertemu dengan kata kerja yang aktif, itu tuh artinya dengan. Tetapi kalau yang pasif itu tuh artinya tidak ada artinya.
Nah, kalau kata benda bertemu dengan kata benda, i itu sama na itu artinya yang. Misalnya takai kuruma, ya kan, takai kuruma itu kata sifat bertemu dengan kata benda ya. Takai kuruma, mobil yang ya kan, mobil yang mahal gitu. Ini salah kata sifat. Nah, terus selanjutnya ada contohnya, contoh dari nite imas. Contoh di sini ada Aji sawa Cici ini nite imas, saudara Aji menyerupai kepada ayah. Ini di sini tuh artinya boleh kepada, boleh pada, tidak boleh mengartikan dengan karena sejatinya di sini tuh adalah nite imas, bukan kata kerja yang aktif. Nah, terus ada ini partikel yang tidak punya arti tuh kayak oh ya, to, tari. Atau pengulangan tidak punya arti. Terus di sini tomodachi ni aimasu, menemui kepada teman atau menemui pada teman, bukan bertemu dengan teman, itu tuh salah, tapi yang benar itu adalah menemui kepada teman. Terus ini ada okane o wasuremas, melupakan uang, bukan lupa uang. Kalau lupa uang ya kan biasanya kita menggunakan okane ga wasuremas, uangnya lupa, tapi bukan kayak gitu. Sejatinya kita menggunakan okane o wasuremas, melupakan uang, bukan lupa uang, tapi melupakan uang. Di sini saya akan membahas tentang hazu desu, artinya seharusnya. Nah, kata kerja yang digunakan ketika menghadapi dengan hazu desu yang artinya seharusnya itu tuh adalah kata kerja bentuk futsu. Kata sifat ikut, i hazu desu. Kata sifat na ikut kata benda jadi no hazu desu. Nah, rumusnya tuh sama aja dengan yang ini, sama aja. Ini futsu ina no hazu, atau ini futsu ina no yo. Kalau ini artinya seharusnya. Contoh kayak kono ringo wa amai hazu desu, apel ini seharusnya manis. Terus ada imoto wa nihon ni hazu desu, adik perempuan seharusnya ada di Jepang. Nah, selanjutnya hazu juga ada bentuk tidaknya atau nai hazu desu. Ini menggunakan nai hazu desu, artinya seharusnya tidak, kan hazu sendiri artinya seharusnya, nai artinya tidak ada, berarti seharusnya tidak ada, seharusnya tidak nani. Contoh undo no atau detabe nai hazu desu, seharusnya tidak makan setelah olahraga. Terus ada kono mise wa akanai hazu desu, ini tuh toko ini seharusnya tidak buka. Nah, di sini juga ada hazuga arimasen atau hazuga nai. Itu tuh artinya tidak seharusnya atau tidak mungkin. Tadi kan artinya tuh seharusnya tidak. Kalau ini tidak ada tidak ada seharusnya, berarti tidak seharusnya kan, atau tidak mungkin. Contoh kayak haha wa wasureru hazuga arimasen, ibu tidak seharusnya lupa atau tidak mungkin lupa. Ibu tidak mungkin lupa, mungkin ketika menaruh barang, cuma ibu yang ingat kadang mah gitu. Selanjutnya kita membahas tentang tokoro. Tokoro sendiri artinya tuh bagian, posisi, keadaan, atau mengenai tentang tempat. Kan tokoro tuh adalah tempat. Nah, di sini terus ada bentuk kata kerja menggunakan te iru tokoro atau kata sifat i tokoro, na tokoro. Kata benda menggunakan no tokoro yang artinya benar-benar atau sedang. Ini tuh sejatinya bisa kita menggunakan ima sebagai bentuk. Kalau ima tuh menggunakan teiro tokoro gitu. Nah, teiro tokoro juga sama aja dengan cu.
Nah, misal contoh, ima shirabeteiru tokoro desu. Benar-benar sedang diperbaiki sekarang, atau ima shirabeteiru chu. Itu sama aja kayak tokoro, artinya juga sama, benar-benar sedang diperbaiki sekarang. Terus ini ada niku o tabeteiru tokoro desu, benar-benar sedang makan daging. Nah, selanjutnya tokoro juga bisa menggunakan jishokai. Jishokai tokoro, baru mau akan. Kita juga bisa menggunakan dengan tanda atau ada kutipan korekara choudo imakara. Contohnya kayak imakara hajimeru tokoro desu, baru mau akan dimulai dari sekarang. Ada taberu tokoro desu, baru akan makan. Ini tuh kayak belum dilakukan, baru mau akan makan. Sedangkan kalau bentuk teiru tokoro itu tuh adalah benar-benar yang sedang dilakukan, atau kita lagi melakukan makan. Misal kita lagi makan tuh, ya gitu. Misal tabe teiru tokoro, benar-benar sedang makan, atau tabe teiru chu, itu tuh sama aja. Nah, kita juga bisa menggunakan tatokoro. Tatokoro itu artinya baru saja, dalam keadaan langsung. Atau dengan tataima, contohnya tabe tatokoro, baru saja telah makan. Atau shigoto ga owat tatokoro de ketai ga narimasu, pekerjaannya baru saja telah selesai, HP-nya berbunyi gitu. Nah, kalau ini tuh tatokoro tuh sama aja dengan bakari ya. Kalau tatokoro lebih ke kayak baru saja dilakukan, kayak misal baru saja kayak baru benar-benar dilakukan gitu. Kalau bakari itu kayak ada jeda waktunya tuh, kayak misal 2 jam kemudian, atau lebih ke kemarin yang terasa masih baru. Misal baru saja dibeli kemarin, itu pakainya bakari. Kalau tokoro tuh kayak benar-benar baru saja gitu, baru dilakukan, benar-benar baru saja dilakukan. Selanjutnya di sini itu adalah tabakari sama ya, tentang bakari. Artinya tuh tinggal saja. Kalau kita menggunakan jisho bakari, itu tuh artinya tinggal saja. Contoh kayak kopi o nomu bakari, berarti tinggal minum kopi saja. Itu tuh belum dilakukan. Kayak misal kita habis makan, berarti kohi o nomu bakari, berarti tinggal minumnya saja, tinggal minum kopi saja gitu misal. Atau tabako o sui es, ya kan, su bakari, berarti tinggal merokok saja gitu, mengisap rokok saja. Itu tuh kan belum dilakukan. Terus bakari juga bisa menggunakan te bakari, i bakari, na bakari, kabe bakari, yang artinya melulu atau terus menerus. Ini juga bisa menggunakan kita juga kalau misalnya te bakari itu tuh sama aja kayak dake atau mata atau baka, itu sama aja. Ini tuh penyama bungkai te bakari. Nah, kayak contohnya kayak gini, kopi nonde bakari, minum kopi melulu atau terus menerus minum kopi. Atau kemu bakari, kemu melulu, atau kemu baka itu tuh dari penggunaan bakari yang tidak ada arinya, atau baka gitu. Baka juga nggak harus artinya bodoh. Nah, ini ada tabakari, artinya baru saja. Sebenarnya tabakari itu sama aja kayak tatokoro. Kalau tatokoro itu tuh kayak benar-benar baru saja dilakukan, sedangkan kalau tabakari itu baru saja yang mempunyai jeda waktu, yang telah ada jeda waktu setelahnya. Misal kayak contohnya nih, kono pasokon wa kino kata bakari, laptop ini baru saja dibeli kemarin. Itu tuh kan ada jedanya, misal kemarin. Nah, itu tuh kayak kita membeli kemarin tapi benar-benar terasa masih baru saja, masih baru gitu. Nah, kalau tatokoro tuh kayak benar-benar baru saja dilakukan. Kalau kayak misal tabe tatokoro, baru saja telah makan gitu. Di sini kita membahas tentang noni, yang artinya padahal.
padahal atau tetapi itu imbuhan maksudnya, tetapi ini tuh imbuhan. Nah, sejatinya non itu artinya adalah padahal. Nah, di sini bisa menjadi penggalan satu, misal nanoni gitu kan. Itu tuh padahal. Sama aja kayak soste, deskara atau penggalan satu-satu tuh. Nah, kalau kita menggunakan kata kerja yang bentuknya futsu noni, kata i-nya ikut noni, nanoni, kb-nya menjadi nanoni. Kenapa tidak menggunakan no? Karena misal kb no noni, itu kan nononya tuh double, nggak ada juga no des, nggak ada, ya kan? Nah, di sini makanya menggunakan kb na noni, artinya padahal atau tetapi. Tetapi itu adalah imbuhan. Misal contoh, genki na noni gakkau o yasumimashita. Padahal sehat, tetapi telah tidak masuk sekolah. Tetapi itu adalah imbuhan saja dari padahal. Atau samui noni dekakemas, padahal dingin tetapi tetap keluar rumah atau tetap berangkat dari rumah, pergi dari rumah gitu kan. Selanjutnya di sini ada tentang noni yang artinya untuk. Di sini tuh artinya untuk. Ini tuh adalah mengkata kerjakan kata benda. Nah, kalau biasa kan kalau mengkata kerjakan kata benda tuh diganti dulu ya. Kalau di sini menggunakan jisho no noni, kabe ni. Kalau misal ikimas, kalau ini ikimas, nikimas, nikerimas itu kan udah jelasin ya kalau pergi untuk, datang untuk, atau pulang untuk. Contoh, shiken ni ikimas, pergi untuk ujian, atau nomu no ni ides, ini tuh baik untuk diminum. Nah, di sini tuh adalah mengkata bendakan kata kerja. Ini kan diganti menjadi nomu no. Ya, ini udah menjadi kata benda. Nomu no ni ides, berarti itu baik untuk diminum. Selanjutnya di sini membahas tentang tapi di sini itu ada artinya demo, ada ga, bisa kedo, bisa keredomo. Nah, kita tuh bisa menggunakan apa aja ya? Kita boleh menggunakan demo, boleh menggunakan ga atau kedo atau keredomo. Itu tuh sama aja artinya tapi. Sejatinya tuh semuanya artinya tapi. Contoh, Aji-san wa tabeta kedo nomimasen. Saudara Aji telah makan tetapi tidak minum. Atau okane ga arimasen demo ryoko ni ikitai desu. Uangnya tidak ada tapi ingin pergi berwisata. Itu boleh menggunakan tapinya tuh boleh menggunakan demo atau ga, kedo atau keredomo, itu boleh. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ini yang futsu kamoshiremasen. Nah, kalau kamoshiremasen itu artinya kemudian. Kamoshiremasen, kalau bertemu dengan kamoshiremasen, kata kerja menggunakan futsu. Kata sifat ikut kamoshiremasen. Nah, nggak ikut menjadi misal genki kamoshiremasen. Kabe langsung kamoshiremasen yang artinya kemungkinan. Kamoshiremasen juga bisa menggunakan kamoshirenai. Itu tuh sama aja, bukan tidak ya. Awas, ini tuh tidak boleh diartikan tidak kemungkinan, tetapi artinya kemungkinan. Mau kita menggunakan kamoshiremasen atau kamoshirenai, itu onaji, sama aja. Biasanya tuh kita kayak tabung tuh kan mungkin ya, tapi identiknya tuh sebagai pendampingnya di kamoshiremasen. Kalau ada tabung berarti kita menggunakan kamoshiremasen, tetapi itu tuh sebagai intermezzo aja sih, boleh dipakai atau boleh digunakan. Contohnya kayak Raishu Nihon e iku kamoshiremasen, kemungkinan akan pergi ke Jepang minggu depan. Atau Kyou wa samui kamoshiremasen, hari ini kemungkinan dingin. Atau Atsui kamoshiremasen, kemungkinan panas. Atau misal kata kirei kamoshiremasen, berarti kemungkinan bersih atau kemungkinan cantik gitu. Kalau ame kamoshiremasen, kemungkinan hujan. Misal kyou, ya kan, kyou wa ame kamoshiremasen, berarti hari ini kemungkinan hujan, mungkin kayak gitu.
Nah, di sini ada kata benda. Kata benda kan ada kara. Kara kalau bertemu dengan kata benda, ini tuh sebelumnya adalah kata benda. Misal, ya kata benda itu tuh artinya karena atau sebab. Tetapi misal bertemu dengan waktu atau masa itu artinya dari. Kayak juga takara berarti dari sore, bukan karena sore, bukan sebab, karena sore itu bukan sebabnya. Jadi itu artinya dari sore gitu. Atau misal asa kara berarti dari pagi. Nah, di sini kita menjelaskan yang terakhir tentang yang ber. Nih, nananino gashimas ber. Nih, ini ada keterangan, terus ini no, ina boleh menggunakan kata benda menggunakan no, atau ini kata sifat ini kata sifat naga shimas. Terus ini artinya ada atau ber. Ini tuh ada kayak rasa, bau, warna, suara, bunyi. Contohnya kayak ringo no aji gashimas, berasa apel, atau shiroi iro gashimas berarti berwarna putih. Ini ada kirena kao gashimas berarti berwajah cantik. Kita juga awas ya, shimas tuh bisa artinya banyak. Kalau menggunakan gashimas itu artinya ada atau ber. Kalau nishimas itu memutuskan atau memilih. Terus kalau menggunakan partikel o itu dengan yang aktif. Kalau to shimas artinya usaha. Video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.